bergeger. Macam-macam teman ya guys. Betul. Macam-macam teman. Oke, macam-macam teman makan manusia. teman. Jangan dong, masa teman makan teman ya. Menakutkan loh itu. Emang masih ada yang kayak begitu-begitu, Kak? Lah, kemarin kamu ceritain di forest-forest itu. Tidak boleh teman makan teman, tidak boleh. Walaupun teman itu karakter atau sifatnya macam-macam ya kan. Ada bahkan bintang tamu kita yang satu ini berteman dengan hal-hal yang mistis. Wow! Sama. Jangan nakut-nakutin kalian, sumpah beneran gak sih ini? Kayak aku tuh punya teman yang kelakuannya kayak setan. Kenapa lu bukannya ke gue? Ya. Untung hari ini gak ada. Gini-gini tuh gue gini tahu. Ya maksudnya apa gini-gini gua gini. Dia ini punya teman supranatural. Tolong lagunya mainkan yang horor. Au! Lagunya saya request Buaya Darat. Itu horor, gila lu Buaya Darat. Horor banget punya teman kayak Buaya Darat ya. Kita akan hadirkan seorang perempuan cantik. Di pagi-pagi ambiar ini dia Sarah Wijayanto. Selamat pagi. Kenapa sih harus gitu? Kan horor, Kak. Oh ya orang. Selamat pagi. I'm great, thank you. Wih cantik sekali. Sarah Wisya. Sarah Wijayanto. Cantik banget loh. Silakan. Aku ngefans banget sama perempuan ini. Lu Apa sih ngefans? kamu ngapa sama hidungnya ya? Aduh, gila. Bagus banget. Sehat ya, kami semua mengucapkan terima kasih. Kami memang selalu mengucapkan terima Oh kasih. iya, thank you for having me. Thank you for coming. Apa rasanya bisa berteman dengan mereka dari dunia lain? Rasanya ya biasa aja sih. Biasa Maksudnya, aja? mungkin karena ya buat aku hal yang biasa mungkin ya gitu. Cuman ya gimana ya emang. Tapi emang enak gak begitu. sih punya teman dari dunia lain bisa nanya nomor togel kali ya? Oh, coy. Enggak. Itu nggak bisa Enggak, ya? nggak Nah, gitu kalau bisa konsepnya. mah enak. Mainannya togel. Orang udah kemana, ini masih Kayak di zaman togel. dulu togel. Ya, mau kasih lihat dulu ya, Sarah Wijayanto mengakui punya Jadul teman banget sih, Rian. mistis. Sarah Wijayanto, kami mau memperkenalkan dengan seorang penunggu di sini. Kenalin ini, teman saya penunggu salon. Jangan dong. Dari umur berapa Sarah Wijayanto bisa merasakan atau melihat secara langsung? Pertama kali ngeliat tuh umur 8 tahun. 8 tahun. Tapi kan memang di keluarga itu turunan, jadi dari almarhum nenek, terus bude-bude, terus ibu aku, sepupu-sepupu aku tuh juga pada peka-peka tapi beda-beda. Ada yang satu dia tiba-tiba astral, terus jadi emang apa ya? Ya emang ada turunan beberapa aja dalam penglihatan ya? keluarga. Yang artinya dari kecil tuh memang sudah terbiasa untuk mendengarkan cerita seperti itu dari keluarga. Jadi dulu itu kalau di keluargaku malam Selasa Kliwon gitu ya, ntar pada ngumpul. Ngapain? Pada ngumpul. Nah nanti misalnya ada leluhur yang datang, nanti masuk berbicara melalui ibu aku. Oh, ya? Nah dulu almarhum kakek aku itu selalu ada journaling, jadi siapa yang masuk, jam berapa, pesannya apa gitu. Jadi kayak jadi buku. Ditulis. Ditulis semuanya ada. Masih inget gak pernah ada satu Selasa Kliwon semua ngumpul kemudian ada yang masuk Ih, berbicara. lagunya jangan gitu. Boleh gak lagunya begini? Gimana? Apaan sih lu, Pak Erlan? Lagunya jangan gitu. Tahu lo. Mas, gua tonjok lo ya. Sabar, tenang, sabar. Ini ngomong hantu loh. Jangan sampai gua kesurupan. Bang. Ayo saha. cuy. Pernah inget gak kalimat yang keluar dari leluhur ketika keluarga pada ngumpul Selasa Kliwon? Aku kan kita masih kecil-kecil ya, tapi waktu itu aku paling Belum pernah kan di empos hidungnya sebulan. Masalah jangan ngomongin hantu dong. gimana ditanya kan soal hantu.
Lampunya juga jangan. Maaf ya guys. Enggak. Gini. Lagunya happy coba. Lagu happy coba. Lagu happy coba. Lagu happy. Lagian Kak Sarah ya. Ya gimana? Dia mah enak ya. Begitu 8 tahun diturunnya tuh kayak mistis. Gue turunnya gendut dulu. Maaf guys, konsepnya kerasukan bukan kecentilan ya. Oke. Pertama kali ngelihat 8 tahun ngelihat apa? Jadi di jendela kamarku itu dulu ada orang yang ngelihat ke dalam tapi aku pikir tuh pembantu. Nggak taunya kok lama-lama berubah. Oh jadi kayak hitam gitu. Akhirnya di situ aku tahu bahwa itu bukan manusia gitu. Pertama kali ngelihat ada perasaan takut atau perasaan biasa aja? Waktu hari itu biasa aja, tapi setelah aku bertambah usia masuk SMP itu mulai ngelihat yang lebih mengerikan. Di situ yang mulai kepengaruh kayak. Lebih mengerikan kayak apa tuh? Ya kayak lu aja coba bercermin dah. Kayak mungkin kondisi dia pada saat terakhir mungkin kecelakaan atau apa gitu. Jadi pas di situ kan kalau misalnya dulu anak umur 11-12 tahun pasti ngeliat sesuatu kan kayak langsung itu apa gitu. Nah aku suka dimarahin dulu. Jadi memilih untuk kalau di luar itu aku diam aja gitu. Mendingan nggak usah kasih tahu yang lain. Gitu ya. Paling sering lihat penampakan tuh apa? Macam-macam. Misalnya? Kalau dulu ya kayak orang-orang biasa, tapi tuh bentuknya aja yang kadang-kadang suka, ya itu tadi kondisi pada saat dia terakhir meninggal. Oh biasanya seperti itu. Terus tadi dibilang bahwa punya teman dari dunia lain. Nama siapa? Suti sama Michelle. Siapa? Coba kita keluarin ya. Punya teman dari dunia lain. Ini jadi pertanyaannya. Apakah memang mereka bisa diajak untuk berteman? Kita kasih dulu artikelnya. Punya kemampuan melihat makhluk astral, Sarah Wijayanto punya 2 sahabat, Suti dan Gadis. Maksudnya Suti dan Gadis ini siapa? Jadi Suti itu dulu, dia pernah ke rumahku nih dulu nih. Rumah dia angker tahu Bayangin, pulang di rumah dia temen gue berantem. Apa hubungannya kenapa jadi berantem? Kayaknya itu setannya. Ya jadi kalau Suti itu dulu aku ketemunya di rumah yang dulu. Jadi dia tinggal di pohon di depan rumah. Waktu itu kenapa akhirnya jadi kita berbicara, dia suka muncul gitu kan. Terus karena dia sering muncul, waktu itu aku lagi mau menulis buku pertama tuh. Aku sering berbagi cerita juga dulu di Twitter. Jadi karena berbagi ceritanya dia, aku minta izin sama dia, boleh nggak aku tuliskan ceritamu di dalam buku. Akhirnya setelah berbicara gitu, ngobrol ya jadi kenal, akhirnya dia sering datang, ya udah jadi deket lah kita. Cuman ya itu ya, mereka itu kan tadi aku dengar kalian bercanda kayak kalau gue punya teman hantu, gue suruh-suruh deh gitu. Nah itu nggak boleh, maksudnya kayak gini, kayak misalnya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dia tidak boleh interfere. Misalnya nih, ada yang kerja sama kita, asisten misalnya, asisten ini ngambil duit kita nih. Nah, dia cuma bisa kasih kisi-kisi tapi nggak bisa ngasih tahu langsung karena dia tidak boleh ikut campur. Karena proses hidup kita kan kita yang harus menjalankan. Oh. Karena bukan CIA ya. Iya benar, jadi kita nggak boleh nanya hal-hal yang sebenarnya bukan urusan dia gitu ya? Ya mereka juga nggak akan ngasih tahu gitu. Tunggu dulu, Perlan ini lagi serius, jangan tiba-tiba lu drum gitu, bom gitu, jangan ya. Suti dan Gadis. Kalau ya. Gadis? Kalau Gadis sekarang masih ada. Kadang-kadang masih suka ikut. Ikut kemana? Kalau Gadis itu ketemunya pas pada saat syuting Diary Misteri Sarah. Itu juga aku tulis di dalam buku. Ya udah sampai hari ini masih ada. Kalau Suti udah pergi dia. Pergi kemana kalau Suti? Kalau Suti dia pamit ya ke tempat yang sekarang ikut gak? Sekarang ikut gak? Udah nggak nyangkut. Sekarang ikut Gadis ada. Astagfirullahaladzim. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Bukan masalah laki-laki tahu gimana. Bukan maksudnya. Kenapa jujur banget sih Sarah Wijayanto? Kan bisa bilang enggak gitu, jangan terlalu jujur. Kan
dekat dulu. Bisa ngomongin Amanda Manopo aja nggak tuh? Ayo, boleh. Perasaan tadi pas ngomongin souvenir enak ya, kepala nggak pusing loh. Sekarang agak pusing kepala Kak. Ya, kan gak jahat, kenapa? Ya enggak. Yang lebih pusing itu temen yang makan temen. Oke, kita mau lihat juga ini Sarah Wijayanto pernah kasih statement tentang teman astralnya ya. Kita mau lihat apa statementnya. Lebih pure, lebih murni itu maksudnya apa? Jadi kan kalau misalnya manusia itu kan lebih mengerikan ya daripada hantu. Kadang-kadang orang itu menampilkan sesuatu yang nggak apa adanya karena mau sesuatu. Atau pada saat proses berteman itu timbullah keinginan-keinginan yang tidak. Astagfirullahaladzim ih. Capek deh. Pelan gini ya. Tunggu ya, bintang tamu kita ini gue ngefans banget, dia cantik. Tapi yang paling serem dari segala episode udah kali ini memang. Pelan gini ya, kalau gua sama Inces umur masih di bawah 40, kasihan dia. Resiko lebih gede. Allah, buang. Sampai jatuh. Oke, kita mau, ini beneran nih. Apa? Kita mau nantang Sarah Wijayanto untuk tunjukin sosok astral di studio. Silakan. Aduh. Gue tunjuk-tunjukin ya Kak, kalian ah. Silakan. Beneran nih? Waduh. Oh, posisinya. Waduh. Ada di... Kak jangan di sini Kak, please. Enggak, emang di situ adanya. Wah. Waktu kemarin itu Tunjuk di mana? di sana. Di ini nih, di belakang ini. Sama ada di sebelah sini. Ya masa ngikutin mulu. Enggak, ada maksudnya beda. Cuman kan emang setiap tempat kan pasti ada penunggunya. Ya nggak apa-apa dong. Hai, kamu cantik. Coba, kamu silakan berdiri. cantik. Iya, nih. Oke. Titiknya di belakang ini tadi persis sebelum dia ngebuka tuh ya. Oh, di layar bebelah. Iya, di layar bebelah ini. Bentuknya seperti apa di layar bebelah ini? Kalau tadi perempuan. Nah, kalau yang ini... Gak usah digelap-gelapin ya. Ya. Ini nembus nggak sih? Oh, ini nih. Kalau lihat ini jalan itu kan itu ke sana brownies ya? Iya. Ya, di situ juga ada. Tapi emang kalau menurutku ya sama sih. Maksudnya emang mereka di sini aja. Kak Sarah, kayak misalnya kita tuh, ini kan ibaratnya kita ngomongin mereka kan, terus pakai nunjuk-nunjuk, mereka tuh nggak tersinggung gitu ya? Enggak apa-apa kok. Oh, mereka tuh fine, tapi mereka tahu mereka diomongin? Tahu? Nggak masalah? Enggak apa-apa. Itu yang penting. Kan kita nggak ganggu. Mereka tidak merasa terganggu kan? Enggak, maksudnya kan kita nggak mengusik, cuman kayak menceritakan tentang mereka gitu. Dia nyala-nyala lampu. Mungkin, kita balik ya. Iya. Mungkinkah Sarah Wijayanto... Bukan dong. Gila dia kakek ngeliat muka gue, lu pikir muka gue setan apa gimana? Tapi Sarah Wijayanto mungkin nggak berkomunikasi sama mereka dengan salah satu di antara mereka, kemudian apa yang mereka sampaikan? Aduh udahlah Abo. Enggak, kalau maksudnya ini yang di sini. Iya. Iya sebenarnya mereka nggak ngomong apa-apa sih. Kalau sekarang ya. Iya. Cuman biasanya kalau kayak gitu yang kita anggap bentuk gangguan sebenarnya bukan gitu. Kadang-kadang mereka hanya minta doa aja. Karena kan mereka sebenarnya mencari jalan untuk ke tempat yang lebih baik ya. Siapa tahu mereka mencari jalan tapi nggak bisa. Kan yang bisa membantu mereka adalah kita dengan doa gitu. Sarah Wijayanto dengan kemampuannya ini, apakah pernah merasa terganggu nggak sih? Iyalah capek. Capek. Pernah kepikiran atau bisa nggak sih untuk melepaskan atau menghilangkan kemampuan ini? Enggak. Karena aku tahu kalau misalnya sesuatu yang udah ada, kita mau lari kemana pasti akan ada lagi gitu. So ini akan nempel terus sepanjang usia seorang Sarah Wijayanto? Kalau menurutku ya iyalah. Mau gimana? Kan kita tidak bisa deny itu apa ya?
Counter. Iya nggak, Nolak. iya menolak ya, nggak bisa nolak gitu. Membohongi juga. So ini adalah sebuah gift ya. Kalau menurut aku iya ya, karena ya udah begini ya aku harus embracing, harus menyelaraskan terus apa yang aku punya. Menyelaraskan. Gak enaknya kadang kecapean. Enaknya apa? Enaknya ya membantu mereka dengan doa itu mudah-mudahan akan membantu mereka menemukan jalan supaya nggak tersesat gitu. Doa ya. Doa. Mendoakan. Mendoakan. Bisa nggak lagunya biasa aja? Bisa nggak biasa aja ngomong aja kok dia juga begitu. Sarah. Ya lama-lama keganggu juga ya. Iya. Kayak, Iya, dari gitu. tadi gua Itu kayak orang-orang kedinginan tau gak? Gitu melulu. Bukan cuma lagu mereka yang ganggu, muka mereka juga ganggu. Ceng-cengin maksudnya. Maksudnya suka ceng-cengin ekspresi. Kan aku lucu. ini udah enak nih, udah pernikahan lagi. Oke, ini berbicara mengenai gift ya. Ini juga kita mau pindah topik lah. Ini udah gift pernikahan aja kemarin ya. gift Sarah Wijaya itu kemarin pernikahan. udah pernikahannya Amanda Manopo. Iya. Awas gak sebut ke horor lagi ya. Dapat TV ya? Dapat. Kita mau kasih lihat dulu ya. Ini dia Sarah Wijaya itu hadiri pernikahan Amanda Manopo kemarin. Sebagai sahabat, yang diundang nggak banyak loh. Berarti you are the chosen one, yang salah satu yang terpilih. So sebagai sahabat tuh ngelihat pasangan ini pasangannya seperti apa? Pasangan yang seperti apa? Kalau aku itu dari kemarin fokusnya aku hanya ke Manda sih. Aku lihat Manda. Kalau Manda happy, ya aku happy. Dia udah kok mau nangis sih gue? Dia udah gede, ya dia pasti sudah memikirkan segala keputusannya gitu. Pokoknya aku bilang sama dia, nak kalau misalnya kamu happy ya ibu ikut happy, udah itu aja. Manggilnya ibu sama anak? Dia manggil aku ibu gitu. Boleh kita tentang ya video call Amanda Cesa ya? Ternyata yang ngangkat Mas Eko lagi. Mas Eko Patrio yang kan. Boleh nggak izin? Boleh. Coba kita telepon. Ya. Mas Parto. Mas Patro. Kok Mas Eko? Lu lagi, kenapa jadi Mas Eko? Mas Parto. Ya, Mas Eko selamat pagi. Coba ya. Diangkat nggak? Masih gitu? Nah, diangkat. Oh diangkat. Kok videonya pause? Oh bentar. Oh bentar ya. Oh bentar lagi ngapain? Kita nggak pernah tahu. Takutnya mas pakai anduk kan. Dimatiin. Enggak. Dia bilang bentar. Coba kita call lagi. Masih nginep di hotel atau udah pulang ke rumah? Ya udah pulang. Oh udah pulang ke rumah. Oke. Halo. Oh iya sabar, tenang, sabar ya, sabar. Guys, kan baru kemarin nih kan ya, coba ya. Berhenti. Iya. Coba. Boleh? Oh, dia telepon balik. Iya. Oh dia telepon balik. Coba ya. Kita mau menyapa Amanda Manopo. Wah, kenapa ya? Ya, Gak ada mukanya. Iya nggak ada mukanya. Ya mukanya nggak ada guys. Oh enggak, itu biasanya diituin apa namanya Kalau nggak suaranya aja boleh ya. Suaranya aja ya. Oh ya, coba kamu buka Dikunci. face-nya, WhatsApp-nya. Kalau nggak suaranya juga nggak apa-apa deh. Yang penting kita mau Dek, sapa Angel aja yang nelpon, Dek. Amanda Manopo. Ayo, Sabar. Sambil tenang. nunggu telepon. Oke. Buat Kak Sarah, dapat undangannya itu Hamin berapa? Aku dapat undangannya itu seminggu. Bisa bener ya. Aku bapak bukan ibu, jangan manggil aku ibu dong. Amanda Manopo, selamat pagi, happy wedding. Thank Kami you dari pagi-pagi semuanya. ambiar, kita happy banget melihat seorang Amanda Manopo akhirnya menemukan pujaan hatinya untuk dijadikan sebagai suami pasangan sehidup semati. Selamat ya. Terima kasih Kak, thank you. So why Kenny Austin? Apa ya, emang kenapa emang kan nggak apa-apa kan? Nggak Oh, nggak apa-apa. Lu tapi- kenapa bertanyanya ke sana? Amanda kan kemarin aku lihat postingan kamu. Itu souvenirnya banyak yang masih Iya. masih banyak, bisa ke kita nggak ke sisa-sisa itu? Aku kirim alamat ya, aku DM supaya ya kita Amanda. nanti aku kirim alamat ya di DM ya. Lu berdua kalau misalnya butuh uang jadi liatin di TV. kita nanya dulu nih sama Amanda. Iya nggak apa-apa banget dong Kenny Austin, kita ikut happy. Tapi apa yang membuat kamu yakin sama Kenny Austin? Ya Kenny ya membuat aku yakin aja sih. Cara Ya nggak sayang? Oh sayang. Oke. Semuanya tuh begitu singkat tapi akhirnya indah pada akhirnya kita lihat pernikahannya. Very intimate kan pernikahan kamu ya? Iya, Itu dream wedding kamu? emang kita pengennya intimate aja sih. Maksudnya
awalnya tuh malah bahkan aku tuh tidak mau ada media sedikit pun tuh nggak ada. Maksudnya kita akan nge-publish kalau misalkan kita menikah, tapi setelah pemberkatan. Terus resepsi semua orang boleh story apa segala macem, tapi nggak ada media. Bahkan kalau live waktu itu kan kita sempat ada live kan. Cuma awalnya tuh kayak kita malah nggak mau ada live. Kita nggak ada kepikiran buat live juga. Cuma ya karena pertama undangan tuh udah kesebar duluan. Undangan tuh kesebar, ada yang fotoin dari salah satu vendor kita. Cuma aku nggak mau seuzon, terus jadi akhirnya rame tuh di TikTok dan lain-lain. Terus akhirnya dari production house aku dan di mana Kenny bekerja menanyakan, ini beneran nggak kalian menikah? Oh iya, terus kayak kok kita nggak diundang? Aku juga jadinya bingung kan jawabnya. Soalnya aku memang nggak mau ngundang banyak orang. Aku bahkan artis-artis aku undangnya juga dikit karena memang limited seat aja. Karena tuh di hotel itu hotel Lehem itu kan cukup lumayan pricey banget kan. Oh jujur sekali. Iya pricey banget. Jadi tuh duduk itu dibayar. Oke. Setiap duduk tuh dibayar. Dihitung jadi, ya? Dihitung. Jadi satu orang tuh sekitar 3 jutaan lebih deh kalau nggak salah. Tempat duduk doang. Maka kita ngundang cuma 120. Terus habis itu cuma buat untuk makan. Itu belum ballroomnya, belum gardennya, itu beda lagi bayarannya. Wow. Ya tapi apapun itu kan yang penting kesakralannya, kebahagiaannya. Iya, dan aku senangnya itu. Terus karena ada kita bekerja di salah satu production house, habis itu dia bilang kayak kita mau ngeliput gini, karena kan kita juga kerja di sana juga. Ya akhirnya kayak aku sama Kenny, ya udahlah karena Kenny juga lagi bekerja di sana, aku mau juga maksudnya kayak takutnya nanti nggak berasa eksklusif juga. Akhirnya live. So, kita tuh menemukan fakta tidak ada bridesmaid dalam pernikahan kamu. Kenapa? Aku nggak mau nyusahin aja. Sesimpel itu ya? Aku nggak mau nyusahin, aku mau orang-orang datang ke sana menikmati dan enjoy. Aku nggak mau kalau ketika ada bridesmaid tuh kayak seakan mereka tuh kayak tugas mereka gitu loh. Aku nggak mau. Aku mau di sana memang tamu-tamu yang datang ke sana itu adalah keluarga semua. Oke, jadi teman itu pun keluarga. Ya, teman pun adalah rasa keluarga. Nggak usah repot lu jahit baju, nggak usah repot lo ngejagain kawinan gue, lo nikmatin aja gitu ya. Yes, betul banget. Makanya kita nggak dress code kita hitam, bebas mau pakai baju apa aja, nggak perlu harus ribet. Yaudah, pokoknya aku mau mereka datang ke sana tuh enjoy, menikmati makanan, menikmati musik, menikmati vibes-nya. Karena kita ada 5 course makanan kan, itu sekitar estimasi juga 1,5 jam juga. Jadi di sana tuh memang ngobrol, lebih banyak ngobrol. Dan itu yang jauh lebih menyenangkan ya. Ya, aku berenang. Amanda Manopo, kita dengar kata Kak Angel hari ini tuh Kenny Austin udah mulai kerja lagi. Kita bikin, kita tuh malah jadi penasaran. So emang rencana honeymoonnya tuh gimana sih? Emang gak langsung honeymoon? Biaya pernikahan mahal ya. Tapi betul. Jadi kita harus Lo tuh jujur banget, Amanda, lo jujur banget dari tadi sampai angka lo sebutin lo. Emang nggak bisa, mau artis mau apa, namanya duit tetap duit. Udah gue tetap manusia udah. Ya. Ya benar, Karena nggak ada endorse di sana. Gue pun mencari endorse juga nggak bisa karena kan gue nutupin pernikahan gue. Gue jadi ngefans sama Amanda Manopo. Gue pikir tuh seorang Amanda tuh bakal yang kayak jaim segala macam. Tapi Amanda tuh lu jujur cerita apa adanya. Dan ini satu hal yang harus kita apresiasi guys. Gak banyak selebriti yang sejujur ini loh menceritakan tentang pernikahannya. We're so happy for you. Kenapa Ces? Kenapa Ces? Manda, tadinya gue mau minta TV, gak jadi minta TV kalau gitu caranya. Kenapa? Kasian lo belum menutup kan? Manda, tapi kita happy sekali buat kalian berdua. Terima kasih banyak untuk kejujurannya. Terima kasih untuk cerita apa adanya. Semoga kalian berdua bisa selalu bahagia sampai mau atau Selamat ya Manda. Kenny belum berangkat kerja, cuma dia lagi di kamar mandi, lagi berak gitu dia. Halo, kenapa? Kita lagi live. Oh iya, maaf. Ayo. Terima kasih ya. Oke. Iya. Thank you everybody. We're so happy for you. Selamat Manda. Bye-bye.
Guys, apa adanya banget ya. Tapi jujur maksudnya Tapi benar apa yang dikatakan Iyalah. sama betul, tapi maksudnya kita Mahal jarang loh di menemukan Jakarta teman tuh selebriti nikah. apalagi mereka yang namanya begitu besar sekali mau menceritakan bahkan sampai detail per kursi harganya berapa. Juta ya Dan kan. segala macam. Ini membuat kita tuh wah melihat dia memang apa adanya dan dia berhak untuk bahagia ya. Sekali lagi selamat untuk Ambana Banomo dan Kenny Austin. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi.